Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Atmaja selaku dosen pemeriksaan akuntansi 1, kami berterima kasih karena telah memberikan waktu bagi kelompok kami untuk melakukan presentasi yang dimana materinya adalah review materi week 1 sampai 6 oleh kelompok 3. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ratu Marsha Raselia dengan NPM akhir 008 serta rekan-rekan saya Imelda Vagansa dengan NPM akhir 0020, lalu Eka Bella Fatmawati dengan NPM akhir 021, lalu ada Anggita Naswa Kirani dengan NPM akhir 038, dan yang terakhir ada Tegar Fardasa dengan NPM akhir 4042. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai materi pada week 1 yaitu mengenai audit. Nah, jadi apa sih audit? Audit itu merupakan proses yang sistematif untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Dengan tujuan itu mengevaluasi adanya tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan yang telah ditetapkan dengan kriteria yang telah ada, serta penyajiannya itu sesuai. Hasilnya akan digunakan oleh pemakai yang berkepentingan. Jadi pemakai yang berkepentingan ini seperti investor serta kreditur. Oke, pada slide ini kita akan membahas mengenai accounting dengan auditing. Jadi, dua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Nah, jadi pada accounting itu dia berfokus pada pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian transaksi keuangan. Lalu pada auditing, dia memiliki fokus yang dimana melakukan evaluasi pada pemeriksaan laporan keuangan. Kalau berdasarkan siklusnya, accounting itu dia dimulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, serta laporan keuangan. Jadi dari depan ke belakang. Lalu kalau siklusnya auditing itu dari belakang ke depan, yang dimana laporan keuangan, neraca saldo, buku besar, jurnal, serta transaksi. Lalu kalau pada accounting, outputnya itu laporan keuangan perusahaan. Auditing, outputnya laporan auditor independen atau LAI, serta opini auditor dan LK audit. Lalu pedoman yang digunakan antara accounting sama auditing tuh juga berbeda. Kalau pedoman pada accounting itu dia berdasarkan SAK sama SAP, tapi kalau pedoman auditing itu berdasarkan SA atau standard audit. Nah, selanjutnya apa lagi ya perbedaannya? Nah, ada perbedaan mengenai profesi. Jadi kalau seorang accounting, dia profesinya sebagai akuntan, accounting finance officer, tapi kalau seorang auditing, dia profesinya ada di auditor, lalu akuntan publik, lalu organisasinya nih yang terakhir perbedaannya ada di organisasi. Kalau seorang accounting, organisasinya itu disebut juga dengan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Tapi kalau auditing dia IAPI atau Ikatan Akuntansi Publik Indonesia. Lalu pada materi ini kita akan membahas mengenai tipe audit. Jadi tipe audit di sini ada 3. Yang pertama ada audit laporan keuangan, lalu audit kepatuhan, dan yang terakhir ada jasa non-assurance. Jadi audit laporan keuangan itu apa sih? Nah, audit laporan keuangan itu dia mengaudit laporan keuangan. Dia melakukan pemeriksaan asersi dalam laporan keuangan, lalu prinsip akuntansi diterima umum, serta dia menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan. Lalu yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan dia itu memeriksa kepatuhan laporan keuangan yang diperiksa dengan undang-undang yang ada. Hasilnya itu opini auditor atas kepatuhan perorangan. Lalu yang ketiga ada jasa non-assurance. Dia itu memeriksa secara keseluruhan atau sebagai aktivitas organisasi yang dimana itu dia lebih memeriksa pada tujuan organisasinya itu sudah tercapai atau belum. Lalu hasilnya adalah rekomendasi atas perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi hal legal untuk melakukan
audit yang diberikan kepada KAP oleh peraturan di setiap negara bagian Amerika Serikat. Jadi terdapat 4 kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan KAP kantor internasional, yaitu 4 besar, kantor nasional, kantor regional, dan kantor lokal yang besar, dan juga kantor lokal kecil. Nah, jadi KAP ini menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan asuransi lainnya. Jadi jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP itu meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. Jadi KAP itu terus mengembangkan produk dan jasa harta seperti perencanaan keuangan, penilaian usaha, akuntansi forensik, serta jasa penasihat teknologi informasi. Di KAP itu terdapat 6 struktur, yaitu yang pertama ada perorangan, lalu yang kedua ada persekutuan umum atau general partnership, lalu yang ketiga ada korporasi umum, yang keempat ada korporasi profesional, yang kelima ada limited liability company atau LLC, dan yang keenam yaitu adalah limited liability partnership atau LLP. Kecuali perusahaan perorangan, setiap struktur itu menghasilkan satu entitas yang terpisah dan si akuntannya itu secara pribadi yang membantu meningkatkan independensi auditor. Berikutnya yaitu adalah American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Nah, jadi AICPA ini menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti oleh seluruh anggota serta akuntan praktisi lainnya. AICPA ini memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan pembaruan aturan dalam 4 bidang utama, yaitu yang pertama standar auditing atau auditing standard award, lalu yang kedua standar kompilasi dan review accounting dan review atau Accounting and Review Service Committee. Lalu yang ketiga ada standar atestasi lainnya, yaitu atau Statement on Standard for Attestation Engagement, dan yang keempat yaitu adalah kode perilaku profesional atau Committee on Professional Ethics. Lalu berikutnya yaitu adalah standar akuntansi berlaku umum. Jadi secara historis standar auditing ini diorganisasikan bersama dengan 10 standar auditing yang berlaku umum atau GAAS yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Jadi yang pertama yaitu adalah standar umum. Jadi audit itu harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Lalu yang kedua yaitu auditor itu harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Lalu yang ketiga yaitu auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Lalu ada standar yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan. Jadi auditor itu harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Lalu yang kedua, auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, serta luas pengujian yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga, auditor itu harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat yang menyangkut dalam laporan keuangan yang diaudit. Lalu ada standar yang ketiga yaitu adalah standar pelaporan. Jadi laporan itu harus menyatakan apakah laporan keuangan itu telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau GAAP. Lalu laporan itu harus mengidentifikasi keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Lalu yang ketiga, pengungkapan
ungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor. Dan yang keempat yaitu laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor itu harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya. Dalam semua kasus, jika nama auditor dikaitkan dalam laporan keuangan, laporan tersebut itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat dan tanggung jawab yang dipikul oleh auditor tersebut. Setelah memahami konsep dasar audit dan kantor akuntan publik atau KAP, selanjutnya memasuki pembahasan mengenai jenis-jenis audit, tahapan dalam proses audit, dan juga ada opini dalam audit keuangan. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis audit, di mana jenis audit ini tuh akan membantu dalam mengetahui ruang lingkup pemeriksaan. Audit tidak hanya terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek operasional, kepatuhan, investigasi kecurangan, manajemen, hingga sistem informasi. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis audit yang umum dilakukan. Yang pertama ada audit keuangan, yaitu audit yang memeriksa kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Jadi audit keuangan ini tuh bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan suatu entitas itu telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau berterima umum seperti PSAK atau IFRS. Nah, hasil akhir dari audit ini adalah opini auditor yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, di sini ada audit operasional, yaitu audit yang berfokus pada evaluasi efisiensi dan juga efektivitas operasional proses bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di audit ini, auditor akan menilai apakah prosedur operasional yang dijalankan itu sudah optimal atau masih terdapat pemborosan yang mana bisa diperbaiki. Ada ketiga ada audit kepatuhan, yaitu audit yang dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Jadi, audit ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi telah mematuhi peraturan, hukum, dan kebijakan yang berlaku. Misalnya, dalam industri perbankan, auditor memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi regulasi dari otoritas keuangan. Lalu yang keempat ada audit forensik, yaitu audit yang mengungkap kecurangan atau penyalahgunaan keuangan. Jadi audit forensik ini lebih bersifat investigatif dan biasanya dilakukan untuk mengungkap adanya kecurangan atau penyalahgunaan keuangan dalam suatu organisasi. Nah, audit ini itu sering digunakan dalam kasus korupsi atau fraud di perusahaan. Yang kelima ada audit manajemen, yaitu audit yang menilai efektivitas manajemen dalam menjalankan fungsinya. Jadi di audit ini tuh auditor akan menilai bagaimana perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dilakukan dalam perusahaan. Yang terakhir ada audit sistem informasi, yaitu audit yang menguji keandalan dan keamanan sistem IT. Jadi audit ini itu menilai keamanan, keandalan, dan efektivitas sistem teknologi informasi dalam organisasi. Nah, dalam era digital seperti sekarang, audit sistem informasi ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa data perusahaan aman dari risiko cyber. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai tahapan dalam proses audit, yang mana menjelaskan bagaimana audit itu dilakukan. Nah, proses ini tuh terdiri dari beberapa tahap utama yang harus dilalui oleh auditor agar hasil audit dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan atau operasional suatu entitas. Nah, untuk tahapannya sendiri di sini saya sajikan ada 4. Yang pertama ada perencanaan audit. Jadi dalam tahap perencanaan audit ini ada beberapa proses yang perlu dilakukan oleh auditor. Itu yang pertama, ada memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, menentukan tujuan dari audit yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga, menyusun strategi audit, bagaimana audit akan dijalankan. Lalu yang keempat ada mengidentifikasi resiko material yang mungkin muncul saat proses audit. Lalu yang kelima ada menentukan prosedur audit. Lalu untuk tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan audit. Setelah merencanakan bagaimana audit akan dijalankan,
Nah, masuk ke tahapan pelaksanaan audit, di mana auditor itu perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengumpulkan bukti audit melalui observasi, wawancara, maupun inspeksi dokumen yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua, menguji efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga, melakukan analisis substantif terhadap transaksi. Dan yang keempat, menggunakan prosedur audit yang sesuai atau yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu evaluasi dan penyelesaian audit. Audit telah dilaksanakan, selanjutnya auditor perlu melakukan evaluasi dan penyelesaian atas pelaksanaan audit. Yang mana auditor perlu melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, menganalisis temuan audit. Lalu yang kedua, membandingkan hasil audit dengan standar akuntansi. Yang ketiga, mendiskusikan hasil audit dengan manajemen dari klien. Lalu yang keempat, menyiapkan rancangan opini audit. Lalu tahapan yang terakhir, yang keempat, di sini ada pelaporan audit. Jadi setelah tahapan yang pertama sampai yang ketiga telah selesai dilakukan, maka auditor perlu melakukan proses pelaporan, yang mana pada proses ini mengharuskan auditor untuk yang pertama menyusun laporan audit yang mencerminkan hasil pemeriksaan, lalu yang kedua dan memberikan opini audit berdasarkan temuan. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai opini audit keuangan yang menjadi hasil akhir dari proses audit keuangan. Untuk penjelasan mengenai audit keuangan sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, opini audit di sini itu diberikan oleh auditor setelah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan. Opini ini sangat penting karena memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Dalam audit, ada 4 opini yang bisa diberikan oleh auditor, yaitu yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian, di mana opini ini itu menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau berterima umum, dan tidak terdapat salah saji secara material. Dengan kata lain, opini ini itu menyatakan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian. Dalam kondisi tertentu, auditor bisa saja menemukan beberapa penyimpangan dari standar akuntansi atau keterbatasan dalam proses audit. Namun, penyimpangan ini itu tidak secara keseluruhan yang mana bisa mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Maka dari itu, auditor tetap bisa memberikan opini wajar, tetapi dengan catatan tertentu terkait bagian yang perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga ada opini tidak wajar. Opini ini diberikan jika auditor menemukan bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan atau penyimpangan yang material dan mendasar, sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Opini ini memberikan sinyal negatif bagi pemangku kepentingan karena menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Yang terakhir, yang keempat, ada opini tidak memberikan pendapat. Jika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, maka auditor akan memberikan opini tidak memberikan pendapat. Hal ini bisa terjadi jika terdapat pembatasan dalam ruang lingkup audit atau ketidaksediaan manajemen untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses audit. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pada bab tujuan dan tanggung jawab audit. Yang pertama saya bahas yaitu mengenai tujuan audit laporan keuangan. Jadi tujuan dari audit biasa atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Kemudian, langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit, yang pertama, itu memahami dulu tujuan dan tanggung jawab audit itu seperti apa. Kedua, membagikan laporan keuangan menjadi siklus. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana asersi manajemen tentang laporan keuangan itu sendiri. Dan keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi,
akun, dan juga pengungkapannya bagaimana. Dan yang terakhir, juga perlu mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapannya khusus. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen. Jadi, tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen, bukan pundak auditor. Karena menjalankan bisnis sehari-hari manajemen perusahaan itu mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang transaksi perusahaan serta aktiva, kewajiban, dan ekuitas terkait ketimpangan auditor. Sebaliknya, pengetahuan auditor itu akan masalah ini serta pengendalian internal hanya terbatas pada pengetahuan yang diperolehnya selama audit itu berlangsung. Manajemen puncak itu harus menjamin bahwa mutu, yang pertama, sesuai dengan tujuan dari organisasi. Yang kedua, mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan secara umum. Yang ketiga, menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran-sasaran mutu. Yang keempat, dikomunikasikan dan juga dimengerti dalam organisasi, dan yang terakhir ditinjau untuk kesesuaian dari kelanjutannya. Selanjutnya yaitu siklus audit dan asersi manajemen. Jadi audit itu dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen-segmen atau komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, pendekatan siklus itu digunakan untuk mengsegmentasi audit. Caranya dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Logikanya adalah hal itu terkait dengan cara transaksi dicatat dalam jurnal dan diiktisarkan dalam buku besar serta laporan keuangan. Nah, siklus laporan keuangan sendiri terdiri dari 5 siklus. Yang pertama, yaitu siklus penjualan dan penagihan. Yang kedua, siklus akuisisi dan pembayaran. Yang ketiga, siklus penggajian dan personalia. Yang keempat, siklus persediaan dan pergudangan. Yang kelima, siklus akuisisi modal dan juga pembayaran kembali. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk menetapkan tujuan dari audit itu sendiri. Nah, secara umum auditor itu telah menemukan bahwa cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan audit adalah dengan memperoleh beberapa kombinasi kepastian bagi setiap kelas transaksi dan saldo akhir pada akun yang terkait. Nah, beberapa tujuan audit yang harus dipenuhi ada tiga. Yang pertama itu tujuan yang berkaitan dengan transaksi. Nah, untuk apa? Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan telah dicatat dengan tepat. Yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, untuk memastikan saldo suatu akun. Dan yang ketiga, itu tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, untuk penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya mengenai asersi manajemen. Jadi asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen itu berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip GAAP karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Terdapat 3 kategori asersi. Yang pertama, itu asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan juga pengungkapannya. Nah, selanjutnya, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi itu bagaimana? Jadi, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi itu dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten yang diisyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga. Nah, memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan penugasan audit. Nah, 5 tujuan audit yang diterapkan itu yang pertama,
Audit itu harus membuktikan apakah setiap transaksi itu benar-benar ada dan terjadi. Ini termasuk keberadaan atau kejadian eksistens. Yang kedua, setiap transaksi telah diukur dan dinilai dengan semestinya. Yang ketiga, setiap transaksi dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing auditor dan auditi. Dan yang keempat, setiap transaksi yang dimuat di laporan keuangan telah dipenuhi unsur informasi. Dan yang terakhir yaitu setiap transaksi selama periode tersebut disajikan dan diungkapkan sesuai kriteria yang berlaku secara penuh dan tidak lupa dengan secara independen. Selanjutnya, mengenai prosedur dan juga pendekatan audit itu sendiri. Nah, pendekatan dalam audit itu ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berbasis resiko, di mana ini mengidentifikasi dan mengukur resiko secara material. Yang kedua, pendekatan berbasis siklus, yaitu mengaudit laporan berdasarkan siklus keuangan yang telah diberikan. Nah, dalam mengaudit juga ada prosedurnya. Bagaimana prosedur audit itu? Yang pertama, auditor itu harus memahami bagaimana entitas dan lingkungan auditi atau seseorang yang diaudit atau klien yang auditor audit itu. Yang kedua, mengevaluasi resiko salah saji material. Kalau ada resiko salah saji material itu harus diungkapkan secara penuh dan secara independen. Yang ketiga, pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Yang keempat, menyampaikan opini dalam audit secara sebenar-benarnya tidak dipengaruhi oleh siapapun atau bersifat independen. Materi selanjutnya ada risiko audit. Risiko audit tentunya adalah kemungkinan terjadi kesalahan atau tidak sesuai dalam laporan keuangan atau prosedur audit yang dapat mempengaruhi opini auditor terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Risiko audit ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada risiko inheren, risiko yang terkait dengan sifat transaksi atau laporan keuangan itu sendiri, tanpa mempertimbangkan pengendalian internal yang ada, misalnya sektor yang kompleks atau rentan terhadap penipuan, mungkin memiliki risiko inheren yang lebih tinggi. Yang kedua ada risiko pengendalian. Risiko ini internal perusahaan tidak akan mendeteksi atau mencegah kesalahan atau penipuan yang material dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada risiko deteksi. Deteksi ini bahwa auditor tidak akan dapat mendeteksi kesalahan material dalam laporan keuangan meskipun audit dilakukan dengan metode yang sesuai. Secara keseluruhan, risiko audit adalah potensial kegagalan yang dalam mendeteksi kesalahan atau penyimpangan yang dapat menyebabkan auditor memberikan opini yang tidak tepat terhadap laporan keuangan. Dan selanjutnya ada hubungan antar risiko material dan bukti audit. Risiko audit merujuk pada kemungkinan terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan yang tidak terdeteksi oleh auditor. Material adalah ambang batas kesalahan yang dianggap cukup signifikan untuk mempengaruhi laporan keuangan. Semakin tinggi risiko audit, semakin rendah material yang diterima. Di sisi lain, bukti audit adalah informasi yang dikumpulkan untuk auditor untuk mendukung kesimpulan audit. Material menentukan seberapa banyak bukti yang diperlukan. Semakin besar material, maka semakin banyak bukti yang dibutuhkan. Selain itu, risiko audit mempengaruhi jumlah bukti yang dikumpulkan. Risiko yang tinggi memerlukan bukti yang lebih banyak dan lebih mendalam untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang tidak terdeteksi. Sementara risiko yang rendah kemungkinan auditor mengumpulkan bukti yang lebih sedikit. Secara keseluruhan, risiko dan material sangat mempengaruhi jumlah dan kedalaman bukti audit yang dikumpulkan. Selanjutnya ada strategi awal audit. Ini adalah langkah pertama yang diambil oleh auditor untuk melakukan audit secara detail. Strategi ini bertujuan untuk merencanakan dan menyesuaikan prosedur audit berdasarkan karakteristik entitas yang diaudit, tujuan audit, dan risiko yang terlibat. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang termasuk dalam strategi awal audit. Yang pertama ada pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup tentang entitas yang diaudit, termasuk struktur organisasi, industri, dan lingkungan operasionalnya.
Ini juga mencakup penilaian terhadap risiko inheren yang ada dalam tes tersebut. Kedua, ada penilaian risiko. Auditor mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan laporan keuangan investasi, termasuk risiko kesalahan atau penipuan material. Ini termasuk menilai pengendalian perusahaan dan mengevaluasi apakah pengendalian internal cukup kuat untuk mempengaruhi risiko kesalahan material. Ketiga, ada penentuan material. Auditor menentukan tingkat material yang digunakan untuk menilai apakah kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi bukan laporan keuangan. Material ini membantu dalam merencanakan prosedur audit yang tepat. Dan yang keempat, ada menentukan tim audit dan pembagian tugas. Milih anggota tim audit yang tepat dan keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan karakteristik entitas yang diaudit. Pembagian tugas juga penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan dari audit. Yang kelima, ada perencanaan prosedur audit. Berdasarkan pemahaman risiko audit dan material, auditor merencanakan prosedur audit yang akan digunakan, termasuk prosedur uji pengendalian uji substansi. Langkah ini juga mencakup penjadwalan waktu dan sumber daya yang diperlukan. Yang keenam, ada menilai pengendalian internal. Auditor mengevaluasi pengendalian internal perusahaan untuk menentukan seberapa besar keuntungan pada pengendalian tersebut dalam mengurangi risiko audit. Ini melibatkan pengujian desain dan aktivitas pengendalian internal. Dan yang terakhir, ada komunikasi dengan manajemen. Auditor melakukan diskusi dengan manajemen untuk memahami kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan serta mendiskusikan masalah yang dapat mempengaruhi audit. Agar tidak awalnya dan auditor dapat menerapkan dan melaksanakan audit secara lebih efektif, mengidentifikasi area berisiko tinggi, dan memastikan prosedur audit yang diterapkan. Oke, pada materi ini kita akan membahas mengenai triangle fraud atau sering disebut juga dengan segitiga kecurangan. Jadi seperti namanya, segitiga kecurangan ini di sini ada 3. Yang pertama ada tekanan. Tekanan ini itu adalah motivasi untuk melakukan kecurangan. Jadi contohnya nih, dari seseorang itu dari keluarga yang dimana perekonomiannya kurang, sehingga itu tuh terdapat tekanan dalam keluarganya untuk melakukan kecurangan agar memenuhi kebutuhan yang ada. Lalu selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Kesempatan ini tercipta untuk melakukan kecurangan. Jadi semisalnya dalam pengendalian internal di suatu toko itu tidak ketat, tidak baik, itu tuh mengakibatkan kesempatan dalam melakukan kecurangan itu jauh lebih mudah. Lalu yang ketiga ada rasionalitas. Nah, atau rasionalisasi. Rasionalisasi ini merupakan jadi dalam melakukan kecurangan itu dianggap biasa aja. Jadi semisal saya dan rekan saya melakukan kecurangan. Nah, karena kami berdua sudah sering melakukan kecurangan sehingga apabila dilihat orang itu dia sudah menganggap hal itu normal atau sering dilakukan. Karena tadi di slide sebelumnya kita udah membahas mengenai segitiga kecurangan, kita akan membahas jenis-jenis kecurangan. Jadi jenis-jenis kecurangan di sini ada 3. Yang pertama ada kecurangan laporan keuangan, yang dimana itu manipulasi data laporan keuangan agar tampak menjadi lebih baik daripada laporan keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya laporan keuangan di tahun kemarin itu anjlok, tapi di tahun ini sebenarnya laporan keuangan aslinya itu juga masih tambah anjlok, tapi supaya menarik para investor, itu tuh akhirnya di markup labanya uh, sehingga laporan keuangannya itu tidak sesuai dengan laporan yang terjadi pada saat ini. Lalu yang kedua ada penyalahgunaan aset yang dimana ini contohnya seperti penggelapan, terus pencurian inventaris, penyalahgunaan fasilitas perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga ada korupsi. Korupsi ini merupakan hal yang merugikan, contohnya itu seperti suap, konflik kepentingan, atau praktik bisnis yang tidak etis agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Lalu materi berikutnya yaitu adalah menilai risiko kecurangan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor itu harus memiliki sikap yang pertama yaitu adalah skeptisme, yang kedua adalah pikiran yang selalu mempertanyakan, dan yang ketiga adalah evaluasi kritis. Jadi kita bahas yang pertama yaitu adalah skeptisme profesional. Jadi auditor itu harus mempertahankan tingkat skeptisme profesionalnya dalam mempertimbangkan suatu informasi. Lalu yang sikap yang kedua yaitu adalah pikiran yang selalu mempertanyakan. Jadi tim audit itu harus membahas kebutuhan untuk menjaga pikiran kritis dan mempertanyakan sepanjang audit. Lalu yang ketiga yaitu adalah evaluasi kritis atas bukti audit. Jadi auditor itu harus melakukan penyelidikan mendalam dan konsultasi dengan anggota lainnya. Setelah pembahasan mengenai jenis kecurangan, triangle fraud, serta penilaian risiko kecurangan, selanjutnya adalah pembahasan mengenai tata kelola perusahaan dalam mengurangi risiko kecurangan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance yang baik itu berperan penting dalam mencegah kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif, perusahaan dapat meminimalkan peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan. Di sini ada 6 poin yang termasuk dalam tata kelola perusahaan yang baik untuk mengurangi risiko kecurangan. Yang pertama ada penguatan peran Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen dan memastikan kebijakan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Sedangkan untuk komite audit yang independen ini berperan dalam meninjau laporan keuangan, mengevaluasi sistem pengendali internal, dan juga memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Transparansi dan akuntabilitas yang kuat dapat mencegah manipulasi laporan keuangan sejak awal. Lalu yang kedua ada penerapan sistem pengendalian internal yang ketat. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif membantu mendeteksi dan mencegah kecurangan. Adanya pemisahan tugas memastikan tidak ada individu yang memiliki kendali penuh atas suatu transaksi. Penggunaan teknologi dalam pemantauan transaksi juga dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah manipulasi laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun secara akurat, dapat diandalkan, dan sesuai dengan standar akuntansi. Auditor eksternal yang independen membantu memastikan keabsahan laporan. Selain itu, manajemen puncak juga harus bertanggung jawab langsung terhadap laporan yang diterbitkan untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi. Lalu yang keempat ada penegakan kode etik dan budaya anti-fraud. Perusahaan harus menerapkan kode etik yang menegaskan kebijakan nol toleransi terhadap kecurangan. Seluruh karyawan dan manajemen perlu memahami risiko serta konsekuensi manipulasi laporan keuangan. Dan juga pelatihan anti kecurangan secara berkala juga membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam bisnis. Yang kelima ada implementasi sistem pelaporan kecurangan atau whistleblowing system. Saluran pelaporan yang aman atau sistem pelaporan yang aman dan anonim memungkinkan karyawan atau pihak eksternal melaporkan dugaan kecurangan tanpa takut mengalami tindakan balasan. Perusahaan harus menjamin perlindungan terhadap pelapor serta menangani laporan dengan transparan dan objektif untuk mencegah risiko lebih lanjut. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada pengawasan dan evaluasi secara berkala. Evaluasi secara berkala terhadap tata kelola perusahaan memastikan sistem pengendalian internal tetap efektif. Audit internal atau rutin membantu mengidentifikasi kelemahan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, kerjasama dengan regulator dan auditor eksternal mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara merespon terhadap adanya resiko kecurangan. Nah, respon auditor terhadap resiko kecurangan itu ada 4 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Apa maksudnya? Jadi auditor dapat memilih di antara beberapa respon secara keseluruhan bila resiko kecurangan itu meningkat. Jika resiko salah saji akibat kecurangan meningkat, personil yang lebih berpengalaman dapat ditugaskan dalam audit ini.
Dalam beberapa kasus, seorang spesialis kecurangan dapat ditugaskan dalam tim audit. Yang kedua, dengan merancang dan juga melaksanakan untuk tangani resiko kecurangan. Di sini, prosedur audit yang tepat yang digunakan untuk menangani resiko kecurangan tertentu tergantung pada akun yang diaudit dan jenis resiko kecurangan yang diidentifikasi. Sebagai contoh, jika timbul kekhawatiran tentang pengakuan pendapatan akibat cut-off atau channel stuffing, auditor dapat mereview jurnal penjualan untuk mencari aktivitas yang tidak biasa menjelang akhir periode dan mereview syarat-syarat penjualannya bagaimana. Yang ketiga, merancang dan juga melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Jadi resiko pengabaian pengendalian oleh manajemen itu selalu ada dalam hampir semua audit karena manajemen itu memiliki posisi yang unik untuk melakukan kecurangan dengan mengabaikan pengendalian yang sebenarnya berjalan efektif. Dalam setiap auditor harus melaksanakan prosedur untuk menangani resiko pengabaian oleh manajemen. Nah, di sini ada 3 prosedur yang harus dilaksanakan dalam setiap audit. Yang pertama, memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian lainnya untuk mencari bukti salah saji yang mungkin akibat kecurangan. Yang kedua, mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias. Dan yang ketiga, bisa dengan cara mengevaluasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Nah, dalam penilaian risiko yang keempat, dapat memutakhirkan proses penilaian resikonya. Nah, di sini penilaian resiko salah saji yang material akibat kecurangan itu harus terus dilakukan oleh auditor sepanjang audit dan dikoordinasikan dengan prosedur penilaian resiko lainnya. Auditor harus mewaspadai kondisi-kondisi ketika melakukan audit. Apa itu kondisinya? Yang pertama, ada kondisi perbedaan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, ada kondisi bukti audit yang bertentangan atau bahkan hilang. Yang ketiga, kondisi hubungan yang serba salah atau tidak biasa antara auditor dan manajemennya. Yang keempat, kondisi hasil dari prosedur substantif atau prosedur analitis pada tahap review akhir yang mengindikasikan risiko kecurangan yang sebelumnya itu belum diketahui atau bahkan tidak diketahui. Dan yang terakhir, jawaban yang tidak jelas atau tidak masuk akal atas pertanyaan yang diajukan selama audit atau yang menghasilkan bukti yang tidak konsisten dengan informasi lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya ada area risiko kecurangan. Dalam audit ini merujuk pada bagian-bagian dalam entitas yang lebih rentan terhadap potensi kecurangan dan penipuan. Identifikasi area risiko kecurangan sangat penting dalam proses audit karena memungkinkan auditor untuk fokus pada area dengan kemungkinan kesalahan material atau kecurangan yang lebih tinggi. Di sini ada beberapa area risiko kecurangan yang perlu diperhatikan oleh auditor. Yang pertama ada pengendalian internal yang lemah. Area dengan pengendalian internal yang lemah, yang kurang efektif atau lebih rentan terhadap kecurangan. Misalnya jika ada kekurangan pemisahan tugas atau otorisasi yang tidak memadai, individu atau kelompok mungkin dapat memanipulasi laporan keuangan tanpa terdeteksi. Yang kedua ada manipulasi laporan keuangan. Risiko manipulasi laporan keuangan dapat terjadi ketika manajemen berusaha mengubah angka atau informasi dalam laporan keuangan untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti meningkatkan laba atau memenuhi target keuangan. Hal ini dapat melibatkan pengaturan atau penundaan pengakuan pendapatan, penggelembungan aset, atau pengurangan kewajiban. Dan yang ketiga ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah area yang rentan terhadap pencurian atau penyalahgunaan karena sifatnya yang mudah diakses dan sulit dilacak. Koran kas yang tidak tepat atau penyalahgunaan aliran kas ini adalah indikator utama dari potensi kecurangan. Yang keempat ada pengadaan atau pengeluaran. Pengadaan barang dan jasa serta proses pengeluaran yang tidak terkontrol dengan baik dapat menjadi area yang rentan terhadap kecurangan, seperti pengeluaran fiktif, kolusi antar pihak, dan pengadaan dan pemasok.
atau pembayaran yang tidak sah. Yang kelima ada pengelolaan persediaan. Manipulasi persediaan seperti pengurangan atau penambahan stok secara tidak sah dapat terjadi jika ada insentif untuk meningkatkan nilai persediaan dan mengurangi kerugian. Hal ini juga bisa terjadi melalui penyelenggaraan persediaan yang tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada. Yang keenam ada transaksi pihak berrelasi. Ini transaksi dengan pihak berrelasi, misalnya perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau manajemen, seringkali memiliki resiko kecurangan karena sulitnya memverifikasi nilai transaksi dan kemungkinan manipulasi harga atau syarat transaksi untuk kepentingan pribadi. Yang ketujuh ada kompensasi dan insentif manajemen. Manajemen yang diberikan insentif berbasis kinerja atau kompensasi yang terkait dengan pencapaian target tentu dapat menciptakan tekanan untuk melakukan kecurangan, seperti manipulasi laba agar tercapai target yang telah ditetapkan. Dan yang kedelapan ada perubahan pada struktur keuangan atau akuntansi. Perubahan mendalam dalam struktur keuangan, akuntansi, atau kebijakan akuntansi perusahaan dapat membuka celah untuk kecurangan. Misalnya perubahan metode akuntansi yang telah digunakan untuk menilai aset atau kewajiban yang biasanya digunakan untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan sumber daya atau aset perusahaan. Penggunaan aset perusahaan untuk tujuan pribadi seperti kendaraan, peralatan, atau fasilitas tanpa izin yang sah juga merupakan bentuk kecurangan yang bisa merugikan perusahaan. Pencegahan dan deteksi risiko kecurangan dalam area-area ini memerlukan pematangan yang cermat, penguatan pengendalian internal, serta prosedur audit yang lebih mendalam untuk memastikan laporan keuangan yang diaudit mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan bebas dari manipulasi penyalahgunaan. Sekian review materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk ajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.